Wal iktisalatu, dan mandi-mandi al-masnunatu yang disunahkan, ya, 17 ghuslan, 17, ya. Pertama ghuslul jumu'ati, yaitu mandi Jumat. Li hadiriha, yaitu siapa yang sunnah, siapa yang mendapatkan kesunahan, yaitu orang yang mau hadir Jumat, ya. Wa waktuha, sedangkan waktunya itu minal fajri shadiq, daripada fajar shadiq, daripada mulai subuh, ya, waktu subuh, ya, bukan malam. Jadi kalau bilang sunnah malam Jumat, ya mandinya tapi habis subuh, pas subuh, ya, boleh sekalian niat untuk mandi Jumat. Tapi yang paling utama, mandi Jumat ini dilakukan sebelum berangkat, ya. Jangan udah mandi subuh-subuh udah mandi niat mandi Jumat, tapi berangkatnya nanti pas azan Jumat, ya. Jadi udah keringetan lagi jadinya, ya. Padahal kan kesunahannya mandi Jumat kan utamanya itu ketika dia mau berangkat, biar nggak bau. Ini udah tidur lagi, ya kan? Iya, baru berangkat Jumat nggak mandi lagi, ya, begitu, ya. Jadi mulainya memang mulai dari fajar shadiq, betul waktu subuh. Waktu subuh itu ada kesunahan, sudah mulai mandi Jumat kesunahannya. Tetapi, ya, paling utama adalah ketika hendak berangkat. Kemudian yang kedua, ghuslul idaini al-fitri wal adha, ya. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli binisbil lail. Yang kedua adalah, ya, yang kedua dan sekaligus ketiga, mandi untuk sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Masuk waktunya kesunahan mandi itu binisbil lail, pertengahan malam, ya. Pertengahan malam itu baru dapat kesunahan mandi Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau mandinya dari jam 10 malam itu belum dapat kesunahan mandi Idul Fitri, Idul Adha. Terus gimana, mandi aja gitu? Yang enggak, ya harus diniatin juga, ya. Innamal a'malu binniyat, karena seluruh amal itu harus ada niatnya. Ya, kalau enggak diniatin maka dia sama seperti mandi biasa aja, enggak dapat kesunahan. Kok begitu? Iya. Kemarin sudah saya jelaskan dari kaidah fiqhiyah, ya, ulama menulis tentang masalah kaidah fiqhiyah, ya. Jadi ada ibadah yang bisa serupa dengan bukan ibadah. Ibadah serupa dengan bukan ibadah, yaitu mandi, itikaf di masjid. Ya, sama dengan orang mau nongkrong di masjid sama itikaf sama. Apa yang dilakukan sama. Biar dapat pahala, ya niat itikaf. Begitu masjid kaki kanan, dia niat itikaf baru dapat. Karena untuk membedakan ini ibadah atau bukan ibadah. Yang kedua, wajib niat adalah perkara yang samar antara satu ibadah dengan ibadah lain. Ya, misalnya mandi wajib dengan mandi sunnah, ini kan samar. Atau juga samar dengan bukan mandi, ya, antara mandi wajib, mandi sunnah, atau mandi biasa, mandi segar. Nah, untuk membatasi bahwa ini bukan mandi biasa, maka perlu niat. Johor, asar sama 4 rakaat. Ya, untuk membedakannya apa? Ditentukan ini sholat johor apa sholat asar, wajib, ya, karena satu ibadah, ya, bersamaan atau mirip dengan ibadah yang lain, maka di sini harus wajib niat. Ya, jadi 2 itu, ya. Wajib niat, 1 karena dia ada kesamaan antara ibadah dan bukan ibadah, ya, contohnya itikaf, contohnya mandi. Yang kedua, adanya kesamaan dengan ibadah yang lain, contohnya sholat zuhur, asar itu hampir mirip, ya, 4 sama 4, maka wajib niat. Yang ketiga, ya, tidak wajib niat ketika dia tidak bercampur dengan ibadah yang lain, maksudnya tidak ada keserupaan. Apa di situ contohnya? Dicontohkan adalah zikir. Zikir ini enggak perlu niat. Nawaitu dzikra taqarruban ilallah, enggak perlu. Ya, subhanallah langsung dia dapat pahala. Ya, apalagi khutbah Jumat situ, ya. Kalau enggak khutbah Jumat harus niat dong, ya. Memang ada sebagian, ya, pendapat lemah khutbah Jumat wajib niat. Berarti kalau khotibnya enggak niat enggak sah tuh. Karena khutbah Jumat adalah pengganti 2 rakaat salat zuhur, ya. Kemudian baca Quran. Baca Quran tidak perlu niat, ya. Nawaitu qiraatul Quran, enggak perlu, karena baca Quran ini tidak bercampur dengan zikiran yang lain, ya. Tidak bercampur dengan ibadah yang lain. Pasti udah kalau dia bismillahirrahmanirrahim udah langsung baca Quran itu.
maka itu tidak perlu niat. Paham ya? Yang keempat, bab-bab ya yang tidak wajib niat adalah bab min babit turuk, yaitu meninggalkan, itu juga tidak perlu niat. Misalnya meninggalkan maksiat, enggak perlu niat, ya tinggalin aja. Ya, yang meninggalkan maksiat, saya niat meninggalkan maksiat, ya. Gitu ya. Jadi ketika dia meninggalkan berarti dia sudah meninggalkan maksiat. Atau membersihkan najis itu termasuk bab turuk tuh, meninggalkan ya. Jadi menghindari najis. Itu enggak perlu niat. Saya niat nyuci baju untuk ngilangin najis, ya, enggak perlu ya. Itu termasuk bab-bab ibadah. Ngilangin najis ibadah enggak? Ibadah. Menghilangkan najis ibadah. Bahkan memepetkan najis itu hukumnya haram ya. Jadi gitu. Jadi mandi untuk sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan mulai kesunahnya itu pada waktu binisbil lail, pada tengah malam itu sudah ada kesunahannya kalau dia mau mandi. Tapi yang paling utama adalah ketika menjelang berangkat Idul Fitri dan Idul Adha ya, gitu. Cepetan kalau dia malam-malamnya. Wal istisqai, dan yang berikutnya yang keempat nih ya, mandi untuk salat istisqa, ai talabis suqya, maksudnya mandi untuk melaksanakan salat istisqa, ya salat yang talabis suqya, salat untuk meminta agar dikasih hujan min Allah taala, daripada Allah taala. Jadi kalau udah kering ya, sehingga tidak ada lagi tidak ada air misalnya ya, kita minta salat istisqa. Lah sebelum salat istisqa disuruh puasa dulu ya, suruh puasa ya 3 hari kalau salah ya, disuruh puasa ya, ada babnya tuh, suruh puasa ya. Terus kemudian menjelang mau salat istisqa suruh mandi, sunahnya suruh mandi ya. Kemudian kakek-kakek yang udah lemah, kemudian ayam-ayam semua dibawa ke lapangan. Biar tujuannya biar kesian sama dia. Ya, Allah itu enggak kesian sama kita, tapi ini kan kesian ya, gitu. Ya. Ya gitu. Terus pakai baju yang jelek. Ya, jangan cakep-cakep. Kenapa? Biar kelihatan banget susahnya. Biar kelihatan susahnya. Ya. Ya. Itu ya. Itu memang disunahkan begitu. Lah, sebelum berangkat dia mandi dulu ya, tapi pakai baju yang jelek. Ayam-ayam semua dibawa, digiring. Ya, anak-anak kecil, kakek-kakek semua dibawa. Untuk apa? Biar kesian ya. Itu namanya tawasul dengan minta untuk dikesihani nama Allah ya. Jadi kita lagi nyari duit nih, dagang enggak laku-laku, dagang pakaian. Ya Allah, saya emang enggak apa-apa ya Allah. Tapi kan sana yang di rumah kesian katanya. Mau beli susu ya Allah. Nah itu tawasul juga tuh. Ya. Jadi di rumah kesian tuh ya Allah, belum minum susu dia. Nah itu tawasul keprihatinan namanya. Wal khusufi ya lil qamari ya, kemudian khusuf, mandi untuk salat khusuf ya. Ya, salat khusuf itu berarti untuk bulan. Wal khusufi mandi untuk salat gerhana matahari ya. Kalau gerhana itu ya, itu mandi dulu sunahnya. Kemudian nanti mulainya kapan sih khusuf? Ya ketika matahari mulai atau bulan itu mulai masuk, di situ ada kesunahan masuk bertemu gerhana. Atau kalau matahari itu masuk itu mulai ketutup, itu mulai kesunahan. Ya, nanti sholatnya beda juga sholatnya. Sholat khusuf itu beda. Ya, sunahnya itu rukunya 2 kali 1 rakaat. Ya, berdiri baca yang panjang tuh. Kemudian ruku Sami Allahu liman hamidah, baca lagi, habis itu baca lagi Fatihah, baca surat lagi panjang, kemudian ruku lagi, Sami Allahu liman hamidah, baru sujud. Ya, jadi dalam 1 rakaat itu rukunya 2 kali. Ya. Dalam 1 rakaat rukunya 2 kali. Itu salat tahiyat masjid. Nah, yang seperti itu kalau kita ngikut saya mau ikut salat Johor kita enggak sah. Jadi salat itu akan sah ya mengikuti imam yang aturan salatnya sama. Ada orang sholat ba'diyah zuhur, terus kemudian kita mau sholat johor sama dia, sah nggak? Sah. Kenapa? Karena gerakan antara ba'diyah dengan gerakan orang sholat wajib zuhur itu sama gerakannya. Maksudnya rukunya sama, walaupun dia cuma 2 rakaat kita 4. Ya kita tinggal nambah lagi nanti. Tapi kalau yang gerakannya beda, aturan sholatnya beda, seperti sholat gerhana, kita tidak sah mengikuti imam yang imamnya itu aturan sholatnya beda. Ya, sholat gerhana aturannya apa? Dalam 1 berdiri itu rukunya sampai 2 kali.
ya begitu. Atau kita mengikuti orang imam yang sholat mayit, Allahu Akbar, kita jadi sholat zuhur, sah nggak itu? Nggak sah. Kenapa? Aturannya beda, ya. Iya, kayak Abu Nawas nanti ya. Ya, dia sholat mayit, dia sujud, dia ruku. Ditanya, ini kenapa kok baru-baru kali ini sholat mayit ada yang sujud, ada ruku? Ini mayitnya dosanya kegedean gitu. Biar bisa diampuni katanya. Itu ya. Itu sholat khusuf dan kusuf caranya ya. Ya, itu panjang penjelasannya. Wal ghusl min ajli ghuslil mayyiti. Ya, sunnah mandi karena apa? Karena sebab habis mandiin mayit. Ini juga sunnah. Jadi kita mandiin mayit itu sunnah, yang mandiin mayit itu sunnahnya mandi lagi. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika dia mandiin mayit itu, karena mayit ini mayit ini kan habis mengalami yang namanya kematian, rohnya hilang. Ya, secara fisik mungkin kita kuat, secara rohani roh kita mungkin menyaksikan itu nggak kuat. Kan kadang-kadang ada orang yang habis mandiin mayit dia langsung sesek napas, kan ada yang begitu ya. Orang bilang iga jarang namanya, iganya jarang. Iya, jadi begitu dia jadi tukang petugas mandiin mayit, sakit-sakitan dia. Iya, ternyata dia iga jarang katanya. Memang dianya tidak berasa secara fisik, tapi rohaninya kena. Makanya disunahkan orang yang habis mandiin mayit disunahkan mandi lagi. Sunnah apa? Sunnah setelah memandikan mayit namanya. Ya, biar roh-roh yang mungkin ada pengaruh-pengaruh, ya takut ngimpi buruk segala macam itu hilang daripada pengaruh itu. Musliman kana au kafiran, baik itu mayatnya mayat orang Islam atau mayat kafir sama aja. Jadi mayat kafir boleh nggak kita mandiinnya? Boleh, ya, walaupun tidak wajib ya. Mayat orang kafir boleh kita mandiin, tapi kalau kita udah terlanjur ngurusin orang mayat orang kafir, sama kita tetap disunahkan mandi lagi gara-gara telah memandikan mayat orang kafir. Wa ghusl kafiri idza aslama wa illam yajnub, ya, illam yajnub fi kufrihi aw lam tahid al kafiratu wa illa wajabal ghusl ba'dal islam fil asah. Yang berikutnya adalah mandinya orang kafir jika masuk Islam, itu sunnah. Orang kafir masuk Islam sunnah untuk mandi, ya. Atau ya sama orang kafir baik perempuan atau laki-laki sama aja mandi ketika sudah masuk Islam. Tapi dengan syarat illam yajnub fi kufrihi wala aw lam tahid al kafiratu, ya. Jika memang orang kafir itu waktu masih belum masuk Islam itu belum pernah junub. Ada orang masuk Islam waktu dia masih kafir belum pernah junub, atau dia perempuan belum pernah haid masuk Islam, maka dia mandinya mandi sunnah karena telah masuk Islam. Mandi sunnah telah masuk Islam. Tetapi wa illa, apabila dia dulu waktu masih kafir pernah junub, laki-laki atau perempuan pernah haid, ya, wajaba al-ghuslu, maka wajib baginya mandi ba'dal islami, setelah dia masuk Islam, fil asah, menurut kaul yang paling sahih, ya. Gitu, paham ya? Ya, ada orang nih di Al-Qur'an ini memang nanti aturannya ketat, ya. Ada orang nikah sama orang kafir, tapi kafirnya kafir yang Yahudi ahli kitab, ya. Ya, yang memang dari zaman dulu secara silsilah dia ahli kitab tuh, dari zaman Nabi kakeknya tuh terus ke bawah ahli kitab sampai sekarang. Bukan melalui pemurtadan, ya. Itu kita laki-laki boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Ya, laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tapi dengan syarat min qablikum, yaitu ahli kitab yang dari dia ke atas bapaknya tuh sampai selesainya memang ahli kitab. Bahkan halal itu potongannya halal sembelihannya. Lah kita nikahin. Lah terjadilah perjimaan, bukan ya, perjimaan. Lah itu kan perempuan itu mau nggak mau harus mandi juga walaupun dia orang kafir, ya, ahli kitab. Jadi ahli kitab dia itu jima sama suaminya yang Islam, ya kan halal. Kemudian si suaminya ya bagaimana biar bisa jima lagi besoknya misalnya, disuruh mandi, itu wajib. Kalau dia nggak mau paksa mandiin, si lakinya mandiin. Wah, kalau orang kafir kan niatnya nggak sah. Ya, kalau dia itu sahnya karena agar bisa halal. Misalnya dia perempuannya haid nih, kafir, apa istilahnya kafir, ahli kitabnya haid,
terus biar jadi halal kepada suaminya, maka dia itu harus mandi. Mandinya tujuannya bukan pahala dia, ya, karena orang kafir tuh putus dia, ya, pahalanya putus. Tapi tujuannya untuk menghalalkan kepada si suaminya. Lah, karena sudah mandi kayak gitu, misalnya dia mandi, akhirnya dia masuk Islam, maka dia tidak perlu mandi lagi. Ya, tidak perlu mandi lagi karena udah mandi walaupun itu masih kafir. Tapi kalau memang dia junub belum pernah mandi, ya, masuk Islam, maka mandinya wajib mandi. Kenapa? Mandi dari junub. Karena dulu waktu kafir belum pernah mandi wajib, ya. Tidak seperti tadi wanita ahli kitab, ya. Paham ya? Jadi boleh menikahi wanita ahli kitab, tapi syaratnya itu ya min qablikum, yaitu masih keturunan ke atas, itu masih ahli kitab semua. Kalau di Indonesia ada enggak ada, kan murtad semua. Ahli kitabnya ada yang murtad. Jadi tidak bisa, ya. Sembelihannya gimana di Indonesia? Ya haram. Ya kan syarat sembelihannya juga harus ahli kitab dari sebelum-sebelumnya. Ya. Kemudian waqilah, tapi ada qil maksudnya ada kaul yang lemah, yasqutu idza aslama, ya, gugur kewajiban mandi wajib idza aslama, jika masuk Islam. Ini ada qil, maksudnya ada kaul yang lemah, ya. Jadi qil atau kaul yang lemah. Kalau dari hadis Bukhari disebutkan bahwa orang-orang kafir ini kalau berbuat kebaikan itu kebaikannya itu menggantung, ya, kebaikannya dapat tapi gantung. Sampai apa? Sampai dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan dia dulu itu langsung dapat dia, masuk rekening dia. Tapi ya ini kemurahan Allah nih. Tapi untuk keburukan dosanya itu nol, kosong, ya. Jadi ada orang kafir masuk Islam, maka dosa-dosanya langsung hilang. Tapi kebaikan yang dulu masuk dia, nah, rekening langsung masuk dia. Ini sebagai anugerah dari Allah, ya, ya, sebagai kedermawanan Allah. Wal majnun wal mughma alaih, orang yang gila, orang yang mughma alaih ini semaput, ya. Di sini biasanya ayan gitu, ya, semaput atau juga pingsan, ya, pingsan. Idza afaqa, apabila sadar, itu sunnah mandi. Kalau waktu gilanya itu tidak junub, tapi waktu gilanya junub, ya, wajib mandi, bukan sunnah, ya. Waktu junub, gila dia junub, ya, akhirnya wajib mandi, ya, gitu, ya. Ya. Walam yatahaqqaq minhuma inzalun, ya, yang apabila orang gila atau orang yang pingsan tersebut atau yang kelengar itu tidak nyata inzalun, ya, keluar air maninya. Fa in tahaqqaqa, maka apabila nyata minhuma dari mereka inzalun, keluar mani, wajaba al-ghuslu, mandinya menjadi wajib, tidak sunnah lagi mandi ketika sadar dari gilanya. Ala kullin minhuma, daripada keduanya, baik yang gila maupun yang majnun. Cuman orang majnun, orang semaput itu tidak wajib qada salat. Ya, saya dia gila nih. Bahkan puasa juga orang yang gila tidak wajib qada puasa, ya. Orang yang gila tidak wajib qada puasa. Salatnya, ya, selama gila itu tidak perlu diganti. Puasanya selama gila itu tidak perlu diganti. Nah, kalau orang yang kelengar, yang pingsan, yang di rumah sakit itu koma, ya, yang tidak wajib diganti hanya sholatnya, tapi puasanya wajib diganti selama dia pingsan itu, ya. Jadi selama misalnya dia di rumah sakit koma selama sebulan penuh, ya, bulan puasa itu, maka selama sebulan penuh itu sholatnya nggak perlu ganti ketika dia sadar dari komanya. Ya, karena apa? Termasuk salah satu yang menyebabkan dia tidak wajib sholat adalah hilangnya akal. Hilang akal itu menghilangkan daripada taklif, menghilangkan daripada kewajiban, ya. Maka sholatnya tidak wajib diganti ketika dia hilang akal karena koma di rumah sakit. Tapi kalau puasanya wajib ganti. Cuman kalau orang gila, puasanya nggak wajib ganti juga. Sholatnya, puasanya tidak wajib ganti ketika telah sadar, ya. Wal ghuslu inda iradat ihram, ya. Kemudian kesunahan berikutnya adalah mandi ketika mau melaksanakan ihram. Itu juga ada tuh. Wala farqa
fi hadal ghusli bainal baligh wa ghairihi, ya. Gitu. Tidak ada perbedaan di sini antara orang balik dan orang yang selain balik. Maksudnya gini, ada orang yang umroh, ya, ihram, ya mau ihram itu ya anak kecil belum memayis, kan nanti yang mandiin bapaknya, ya. Walinya yang memandikan, ya, sunnahnya, ya. Yang mewudukan juga kan belum memayis. Berapa sih belum memayis? Ya ukurannya itu di bawah 7 tahun tuh belum memayis namanya. Kalau di atas 7 tahun tuh namanya memayis zaman dulu, ya. Mumayyiz itu, ya, Nabi ajarkan, ya, muru auladakum bisolati wa hum abnauna sab'in. Mulailah ajarkan anakmu itu untuk melaksanakan salat yang benar waktu mereka udah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abnauna ashrin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pukullah anakmu ketika dia meninggalkan salat, ya, ala tarkiha, atas meninggalkan salat, wa hum abnauna ashrin, ketika sudah mencapai umur 10 tahun. Jadi itulah umur mumayyiz. Ya, kalau udah mumayyiz, udah diajarin tapi mumayyiz yang benar, maka dia jadi imam aja sah. Salatnya benar, ya, mumayyiz tapi ya 7 tahun ke atas. Kemudian dia kencingnya udah benar, ya, secara istinja. Ya, bacanya benar. Terus kemudian hafal Quran lagi. Bisa jadi imam. Dia belum wajib sholat, belum wajib, kan belum balik. Kewajiban itu kan dimulai dari balik. Tapi karena dia sudah mumayyiz, boleh dia jadi imamnya, yang belakangnya yang jadi makmum orang-orang sudah balik, boleh. Syaratnya mumayyiz. Syaratnya itu mumayyiz, baru dia itu sah jadi imam sholat, ya. Tapi yang kejadiannya ada di Indonesia ini, udah 7 tahun 8 tahun belum beres sholatnya. Ya berarti sama aja hukumnya belum mumayyiz. Ya, sholatnya masih bercanda. Udah 10 tahun, ya, masih bercanda, ya. Itu gimana memutuskan shop itu? Kalau zaman Nabi itu, ya, zaman Sayyidina Umar, ya, disebutkan itu biasanya di barisin tuh. Shop itu shop laki-laki dewasa. Kemudian di belakang setelah laki-laki dikasih beberapa shop anak-anak, ya. Di belakang shop anak-anak baru shop perempuan. Jadi anak-anak untuk bercanda, ya bercanda sama anak-anak sendiri. Kalau misalnya shopnya anak-anak ditaruh di depan, dia bercanda, maka dia yang shop di belakang putus. Karena kata Nabi tidak boleh ada shop yang kosong. Karena dia sholatnya belum beres nih, waktu udah 10 tahun tapi belum diajarin, ya, sehingga enggak beres bacaannya, bercanda. Yang kesian itu yang shop di belakangnya memutus shop, maka biar enggak putus taruh di belakang. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Oh, biar melatih anak, yang latih di rumah dilatih dulu, diajarin yang benar dulu, baru dibawa sholat. Jadi jangan nanti ada orang sholat dia lari-larian gitu di depan orang. Itu pengajaran sholat ya di rumah. Ya kalau udah pas nih dibawa udah mumayyiz namanya. Lah kalau orang zaman dulu tuh 7 tahun udah dilatih itu. Kencingnya ya udah sunat juga, ya kan. Kemudian kencingnya, sholatnya, apalagi orang Arab kan baru bisa ngomong aja udah pasai bahasa Arab. Jadi ngajarin Fatihahnya gampang. Arab zaman dulu lagi kan. Kita susah diajarin. 10 tahun nggak pasai-pasai. Gimana tuh sholatnya belum beres? Ya jangan dulu, ya. Kasihan sop yang di belakangnya. Ya karena kalau ada sop yang putus, maksudnya itu ada orang tapi sebetulnya pada hakikatnya kosong karena sholatnya belum beres. Berarti sop yang di belakang putus. Sholat Jumat gimana? Ya apalagi sholat Jumat. Ya, sholat Jumat dibawa anak di depan, dia sop yang belakang putus. Kalau Jumat putus gimana? Kan sholat Jumat wajib berjamaah. Kalau putusnya bukan sholat Jumat, maka dia, ya, ulama mengatakan seperti sholat sendiri. Kalau sholat Jumat putus, ya maka apa? Ya kan nggak sholat berarti. Ya, dia seperti tidak sholat, ya, seperti itu. Ya, aturannya begitu dibuat sama Sayyidina Umar. Ya, bapak-bapak, sop yang belakang anak-anak, sop yang paling belakang adalah wanita. Gitu. Ya itu jarang, ya. Maksudnya kadang-kadang ya dicuai gitu, ya. Ya, alasannya Rasulullah dulu pernah sholat bawa anak Hasan, ya. Kemudian ada cucunya lagi yang perempuan. Itu kan ngejalan-jalan di depan doang itu. Enggak lari-larian di shop, ditaruh di depan dia. Ya, hadisnya kan begitu. Ketika Rasulullah sholat dia gelantungan, dan itu Hasan itu udah disunat, ya. Udah disunat, udah enggak bawa najis, ya. Dan dia enggak lari-larian di orang sholat, ya, di situ di tempat imam, ya.
gitu ya. Jadi nggak mengganggu orang. Karena kasihan ya. Ya kalau melihat dari hadis itu kemudian dijadikan patokan harus bawa anak ya. Padahal hadis tentang anak cuma 3 yang saya tahu ya. Satu yang Hasan, Sayyidina Hasan, kemudian yang cucu Rasul yang perempuan tuh. Kemudian ada hadis yang ketiga itu tentang ada Rasulullah mendengar ada seorang anak nangis di belakang, maka Rasulullah mempercepat sholatnya. Ya cuma 3 ini. Ya, yang lainnya nggak ada tuh. Tapi yang 3 ini jadikan dalil harus bawa anak. Ya walaupun anaknya masih lari-larian. Oke. Jadi ketika dia belum mumayyiz, maka ihramnya siapa yang mandiin? Ya bapaknya. Ya karena dia belum bisa, ya masih kecil diajak umroh. Haji sah nggak? Sah hajinya. Jadi anak kecil haji yang walaupun nanti yang niatin bapaknya ya misalnya umur 5 tahun ya dihaji sama bapaknya dibawa ya haji bukan umroh ya haji sah nanti yang niatin bapaknya ya yang mandiin bapaknya semuanya tapi nilai hajinya sunnah nanti kalau dia balik dia masih wajib haji lagi ya karena dia hajinya masih kecil ya jadi ketika anak kecil haji sah hajinya tapi nanti kalau udah gede wajib dikerjakan lagi. Kenapa? Karena hajinya sunnah buat anak kecil itu sunnah, belum wajib. Ya. Kemudian wal ghuslu dukhul Makkah ya, li muhrimin bi hajjin au umratin, yaitu orang yang mandi kesunahan mandi ketika mau masuk Mekah. Kenapa? Karena ya ihram baik ihram haji atau ihram umrah sama aja. Pokoknya mau masuk ke Mekah dalam tujuannya untuk haji dan umrah dia ada kesunahan untuk mandi sunnah namanya mandi sunnah untuk ke Mekah ya tujuannya ihram tujuannya untuk melaksanakan haji dan umrah. Walil wukufi bi Arafah kemudian mandi menjelang mau wukuf di Arafah ya, wukuf itu di Arafah sebentar tuh. Fita Dzil Hijjati pada Fita Dzil Hijjati pada tanggal 9 Dzulhijjah. Walil mabiti bi Muzdalifah ya kemudian mandi untuk melaksanakan mabit nginep di Muzdalifah. Waliramil jumari ya waliramil jimari dan juga mandi untuk melakukan lontar jumlah yang 3. Wa fi ayyami tasyrik ya as-salasi ya itu pada hari tasyrik yang 3 ya setelah 10 Dzulhijjah nanti kan ada hari tasyrik ya 11, 12, 13 itu mau melaksanakan lontar jumroh yang haji ini maka dia ada kesunahan mandi fayaktasilu maka mandilah seseorang liromyin untuk melempar jumroh kulla yaumin setiap hari minha daripada hari itu guslan 1 kali mandi jadi 3 hari ya 3 kali mandi ama ramyu jumratil uqabah adapun mandi untuk melaksanakan jumratul uqabah fi yaumin nahri pada hari tanggal 10 Dzulhijjah fala yaktasil lahu ya tidak ada kesunahan jadi pada jumrah uqabah yaitu tanggal 10 Dzulhijjah kan dia mandi mau sebelumnya dia mandi di Arafah ya kemudian tanggal 10 mau jumrah Aqabah ya pada hari penyembelihan tersebut ya, pada hari nahar pada hari Idul Adha maka di sini tidak ada kesunahan mandi karena ya ini zamannya itu sangat dekat dengan zamannya wukuf kan tadi kan habis wukuf langsung wukuf kan sampai malam tuh ya wukuf itu kan dari mulai Johor kalau nggak salah ya itu dapat wukuf ya kemudian besoknya udah jumrah Aqabah maka tidak sunnah karena waktu dekat ini bagi yang haji ya saya belum haji belum begitu paham wal ghuslu litawafi dan juga mandi untuk melaksanakan tawaf khusus ya kayak tawaf wada itu tawaf perpisahan saya mau tawaf nih ya sunnah mandi ya as-sadiq bi tawafi kudumin ya baik dengan tawaf kudum wa ifadah wada'in ya tawaf ifadah ini tawaf yang haji itu tawaf kudum tawaf kedatangan baru datang itu kita niat tawaf aja ya, belum ihram aja pun kalau mau tawaf sunnah mandi dulu atau tawaf wada mau balik pulang kampung ya balik kampung itu disunahkan mandi wa baqiyatul aqsali al-masnunati madhkuratun fil mutawwalat dan mandi sunnah yang lain itu ya disebutkan di dalam kitab mutawwalat yang panjang penjelasannya wallahu a'lam boleh mungkin ada yang bertanya silakan ya
itu kan biasa di mana kan film puasa pada sebelah katanya kan Padang itu kan Balimau. Nah, Itu kan iya. ada perbedaan apa? Iya, mandi menyambut ya, menyambut lebaran. Ramadan ya. Iya, ada yang mengatakan memang karena gembiranya itu ya. Ya, bergembira untuk menyambut Ramadan ya. Tapi ada yang bilang itu enggak kesunahan ya, boleh-boleh saja intinya. Ya mandi. Seperti ada kan orang mandi taubat. Kenapa kok ada mandi taubat? Sebenarnya kita cari-cari mana dalilnya gitu kan. Ulama mengatakan mandi taubat itu sebab ada dari Al-Qur'an. Ada apa istilahnya? Semacam gambaran tentang masalah mandi itu ya. Idh yughashikumun na'as amanatan minkum wa yunzilu 'alaikum, dan Allah menurunkan surat Al-Anfal, wa yunzilu 'alaikum minas sama'i ma'a, dan Allah menurunkan dari langit ya ma'an, air hujan ya. Allah menurunkan dari langit air hujan ya. Wa yunzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirkum ya. Dia tahirkum untuk mensucikan kamu, wa yudhiba ankum rijza syaitan waliyarbitu ala qulubikum. Jadi mandi itu tujuannya satu bersuci, kedua menghilangkan daripada setan, daripada godaan atau pengaruh-pengaruh setan. Makanya orang disuruh mandi itu menghilangkan dari pengaruh setan. Ada di Al-Qur'an. Ya, jadi mandi itu ya termasuk bisa menghilangkan pengaruh setan. Ya, misalnya kita lagi marah kan disunahkan wudu. Karena kan setan itu panas dari api dia. Api kalah sama air deh. Begitu wudu langsung adem dia. Jadi termasuk air itu ya fungsinya adalah liyudhiba ankum rijza syaitan. Ya, fungsi air itu salah satunya adalah untuk menghilangkan dari kita dari kotoran setan, godaan setan. Maka disuruh mandi ya untuk berlepas daripada pengaruh-pengaruh setan. Jadi ulama mengatakan disitulah sinyalnya mandi. Dan mandi itu kan keberkahan. Ada seorang syekh namanya Syekh kalau nggak salah Syekh Alawi, bapaknya Syekh Muhammad punya bapak lagi Syekh Alawi. Ya, Syekh Alawi itu lagi ngajar, tiba-tiba itu hujan. Ya, hujan. Begitu hujan langsung tuh muridnya langsung berhamburan mandi hujan. Berkah gitu katanya. Berkah mandi hujan. Nah, di Ka'bah itu kan ada talang air tuh. Dia pada mandi di bawah talang air. Terus sama Ashar digebuk. Minggir Pak katanya. Pergi katanya. Bid'ah katanya. Sana. Enggak boleh nih katanya. Begitu kata Ashar. Terus itu enggak datang kepada Syekh Muhammad Syekh Alawi. Gimana Syekh? Mandi aja enggak apa-apa mandi. Oke, dia datengin. Syekh, kenapa kamu biarkan dia mandi begitu berkah-berkah? Dari mana dalilnya? Kata Syekh Alawi, ada di Al-Quran dalilnya dua. Apa? Allah berfirman, wa yunazzilu minas sama ma'an mubarakah. Allah turunkan dari langit apa? Ma'an mubarakah, air yang berkah. Ya, itu dalil yang pertama. Bahwa Allah turunkan dari langit ma'an mubarakah, air yang berkah. Berarti dia sekarang dia ngambil keberkahan sebagaimana Allah firmankan. Yang kedua dalilnya, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguhnya rumah pertama, bangunan pertama yang Allah ciptakan di muka bumi, ya, lalladzi bi Bakkah mubarakah, yaitu di Mekah yang diberkahi. Ya. Jadi bangunan yang Allah buat pertama kali di muka bumi ini, inna awwala baitin, sungguhnya bangunan yang pertama, wudi'a yang diletakkan, yang dibangun, linnas untuk manusia, lalladzi sungguh bangunan itu adalah bi Bakkah mubarakah, adanya di Mekah. Jadi Mekah itu zaman malaikat sudah dibangun tuh, baru pondasinya Nabi Ibrahim cuma nerusin doang. Jadi Ka'bah itu adalah berkah. Ya, bangunan yang pertama kali dibangun kata Allah mubarakah, berkah. Jadi hujannya berkah. Hujannya jatuh ke Ka'bah, Ka'bahnya berkah. Akhirnya jadi dua keberkahan. Dia mandinya di bawah pancuran Ka'bah. Terus kata syekhnya itu, oh benar juga ya katanya. Ya makanya baca Quran yang benar dalilnya. Ya, akhirnya ketemu dalilnya. Oh berarti mandi hujan berkah. Mandinya di talang apa? Talang Ka'bah, tambah berkah lagi. Ya karena siapa yang bilang berkah? Allah yang bilang berkah ya. Kalau Allah bilang berkah, masa kita bilang enggak berkah ya. Begitu. Jadi itu air tuh berkah. Ya, air itu berkah. Kemudian air juga bisa menghilangkan pengaruh iblis ya.
rijsa syaitan, kotoran apa dari saya? Kotoran setan. Maksudnya pengaruh buruk daripada setan. Makanya disuruh mandi. Ya di situ. Tapi kalau cari dalil memang mana dalil khusus yang enggak ada. Kita ngambil berkah bahwa itu mandi ya untuk menghilangkan berlepas daripada setan-setan. Ini karena ini udah mau masuk Ramadan disuci. Ya setan-setan diiket-iketin. Ya kita mau lepas. Kita mau mandi. Ya begitu aja dalilnya. Ya, dalil secara umum ya. Ya, mandi mau Ramadan alasannya karena Allah yang berfirman ya mandi air itu bisa menghilangkan kotoran setan. Nah, setan ini udah ganggu kita 11 bulan nih. Kita mau masuk bulan Ramadan, kita mau berlepas, kita mandi dulu ya. Begitu ya. Jam 12 malam mandi taubat karena bisa menghilangkan ya pengaruh buruk daripada setan. Apalagi hujan, ya mandi hujan. Karena ya, air hujan itu air yang berkah. Ada dalilnya semua. Ya Allah, ada lagi. Ya. Itu ada perbedaan ya antara mayat yang menerima mayat. Iya benar. Iya beda. Jadi yang paling mutamat yang kedua yang Ar-Raudhah Imam An-Nawawi bahwa iya yang kuat. Jadi kalau walaupun orang itu ya jima sama binatang tetap junub. Mau yang perempuan mau yang laki sama. Ya, misalnya yang laki berarti dia menjima binatang atau yang perempuan dijima binatang. Itu sama junub. Ya. Ya, itu di kitab Ar-Raudhah Imam An-Nawawi itu yang muktamad yang kuat. Jadi ada berapa perbedaan? Ada, ya memang. Berapa perbedaan maksudnya? Kita tadi bukan binatang ya kan? Oh iya, seperti itu. Cuman ulama mengatakan yang terbaru itu kaul yang Imam Nawawi itu yang paling kuat. Itu ya yang penting dia dengan farji ya. Kan ada yang bukan pakai alat pakai tangan ya bagaimana? itu bukan termasuk jima kalau pakai tangan. Iya, wallahu alam. Tapi kalau pakai farji itu baik mayat maupun masih hidup. Ya mayat sama juga, tapi mayatnya bedanya nanti kalau mayat dia tidak dimandiin. Maksudnya mayat itu wah junub dia. Enggak, yang junub tuh yang hidup. Kalau udah mati kan udah hilang taklifnya namanya. Udah hilang hukum taklifi, ya hukum taklifi gitu. Wallahu alam. Lagi? Ya. Tadi mandi minta hujan ya. Minta hujan, istisqa, bukan mandi minta hujan. Mandi untuk sholat minta hujan. Untuk sholat minta hujan, bukan minta hujan tapi sholat minta hujan. Ya sholat istisqa namanya. Kalau ada air maksudnya, bahkan kering juga nggak kering banget, masa kering sampai habis. Kalau itu mah udah kelaparan orang. Yang namanya kering itu biasanya udah mulai di mana-mana mata air habis. Mungkin punya kita doang yang belum, ya kan? Akhirnya tetangga pada minta, kan masih ada air. Kalau orang nggak ada air 1 hari 2 hari meninggal orang. Ya, yang namanya istisqa tuh gua harus betul-betul habis. Kalau udah habis begitu ya secara umum ya, secara umum nggak bakal hidup. Makanya kan nanti kenapa tentang tayamum ini itu berlaku kepada apa? Kepada orang dalam perjalanan. Kalau orang rumahan nggak ada air, dia tayamum, ya menurut Paul yang kuat, dia wajib diganti sholatnya. Jadi nggak ada air nih, mati lampu, kita tayamum nih di rumah. Maka nanti kalau udah hidup lagi nyala lampunya, ngulang sholatnya. Kenapa? Karena tidak umum orang kok di rumah nggak ada air, itu nggak umum. Kalau nggak ada air dia nggak bakal punya kampung. Jadi yang namanya ada perkampungan pasti ada sumber air. Logikanya. Nah, kalau perjalanan itu kan memungkinkan tidak ada air. Makanya ayat tentang tayamum itu kan sebetulnya turunnya kepada orang-orang yang lagi perjalanan. Kemudian apalagi di sana di Arab, nggak ketemu air, bagaimana jalan keluarnya tayamum. Tapi kalau orang rumahan, kemungkinan besar ya kalau dia bikin perumahan di situ pasti ada sumber air entah dari mana. Kalau nggak ada nggak bakal bisa hidup dia. Ya 1 hari 2 hari nggak ada air itu susah. Makanya sholat istisqa bagaimana nggak ada air? Nggak mungkin kalau udah nggak ada air dia pindah pasti dia. Jadi intinya udah mulai kekeringan lama, khawatir, tapi masih ada beberapa yang masih itu ya kan, yang bisa mandi sunnah begitu. Kalau sampai kering semua, ya dia langsung ya 2 hari gimana kalau nggak minum. Dehidrasi kan?
Iya. selama seminggu. Iya. Di daerah itu nggak sepanjang tahun kering, Iya. seminggu kering. Sholat Iya bisa. Iya. pada saat sholat itu kan kondisi lagi kering. Iya. Jadi misalnya kering banget sehingga dia ada air sedikit tapi buat minum kan sayang buat mandi misalnya gitu. Kalau begitu nggak apa-apa dengan tayamum, ya kan karena dia udah nggak ada. Tapi kalau memungkinkan belum terlalu kering masih bisa buat mandi ya. Tapi khawatir nih lama-lama tambah kering ya. Istisqa bisa mandi dulu. Ya seperti itu, kondisional aja. Begitu ya. Sebenarnya bukan 2 kula ya. Syarat mandi wajib bukan 2 kula, meratakan air. 2 kula ini air yang kemasukan najis aman. Kalau air udah 2 kula, kita mau jebar-jebur, kita mau kencing bancret juga aman. Itu maksudnya untuk menjaga keamanan kalau air sudah mencapai 2 kula. Sedangkan kalau masalah mandi, Rasulullah itu dalam satu hadis disebutkan Rasulullah mandi itu satu sok air. Satu sok berapa sih? Sekitar hampir 4 liter lah. Karena satu sok itu kan 4 mud. Satu mud itu kan 7 sampai 7 on. Ya, kalau kita kayak jakat nih, jakat kan satu sok. Satu sok itu kan 4 mud. Satu mud itu 7 on gitu. 6 sampai 7 lah. Berarti 7 dikali 4 berapa? 28. Makanya kan zakat itu kan ya 2,8 kilo. Lah itu juga itu yang airnya Rasulullah mandi pun segitu dalam hadis. Sedikit Rasulullah mandi. Ya 4 liter lah anggap. 4 liter. Ya, Rasulullah mandi wajib 4 liter. 4 liter kan 4 gayung kira-kira ya. Ya isi oli 4 liter. Ya itu segitu. Jadi nggak harus 2 kula. Tapi kalau kita mau berendam mandinya boleh 2 kula. Ya, boleh 2 kula langsung. Aman dia. Ya, tapi kalau misalnya dia mandi ya nggak harus 2 kula. Yang penting rata semua. Begitu. Kalau Rasulullah ya pakai 1 sok yaitu 4 liter lah anggaplah. 4 liter mandi wajib. Ya berarti sabunnya gimana? Ya susah kalau pakai sabun. Ya nggak bakal bisa. Ya belum masih kepedesan matanya jadi belum ini ya. Allah alam. Ada lagi? Enggak wajib. Tapi sunnah. Iya, sunnah. Minyak wanginya maksudnya. Jadi Rasulullah itu suka yang wangi-wangian. Bahkan termasuk Sayyidina Ali itu disuruh pakai wangi-wangian ya. Jadi sabun itu boleh dibilang kalau dianggap sebagai wangi-wangian biar kita badannya enak, baunya itu sunnah ya, karena termasuk bagian daripada wangi-wangian. Maka nanti orang kalau umroh udah ihram mandi pakai sabun dia kena dam dia. Kenapa? Karena pakai wangi-wangian, ya kan? Makanya kalau misalnya sebelum dia pakaian ihram, sebelum dia mikot, ambil mikot pakaian ihram, dia nggak apa-apa mandi dulu pakai sabun. Jadi dia pakai wangiannya sebelum ihram, ke bawah ke ihram nggak apa-apa. Tapi kalau dia habis ihram baru mandi pakai sabun, itu dia kena bayar dam, ya, melanggar daripada umroh, ya. Larangan umroh namanya, larangan umroh. Dia wajib bayar dam itu nanti. Ada aturannya itu nanti. Nah, termasuk kopi itu kan ada juga yang mengatakan kopi itu wangi-wangian ya. Buktinya itu di mobil. Nah ini jadi perdebatan tapi kalau dia wangi-wangian maka kopi habis lagi udah pakai ihram terus dia ngopi. Kalau dianggap wangi-wangian dia kena dam. Tapi ulama mengatakan enggak, kopi enggak termasuk. Tapi memang ada kopi itu dijadikan wangian ya. Itu buku di mobil digantung tuh kopi. Ya, buat pengharum ruangan mobil ya. Iya. Ya makanya jadi perdebatan di situ. Berarti ngopi suruh bayar dam nih. Iya, begitu. Intinya seperti itu. Jadi sabun itu boleh dibilang sunnah. Sunnah kalau kita mengambil bahwa Rasulullah suka dengan wangi-wangian. Ya, termasuk itu zaman Nabi itu penting sekali tuh wangi-wangian tuh. Ya, suruh wangi-wangian tuh. Jadi istilahnya untuk ya pokoknya biar bersih lah. Biar orang tuh tidak terganggu ketika di masjid. Bahkan ada seorang sahabat itu habis makan bawang, ya bawangnya nggak tahu bawang Arab itu bau, sama Nabi diusir, pergi.
gosok gigi dulu apa? Pakai siwak dulu, bersihin dulu. Nanti baru boleh masuk lagi ke sini. Nah, gitu. Jadi masuk ke masjid dalam keadaan benar-benar tidak terganggu yang lain. Gitu, ya. Disuruh keluar. Ustaz, bisa ada gambaran nggak kandungan di hadas dengan 4 liter air itu seperti apa sih? Jadi begini, ya. Yang namanya mengalirkan air itu tidak harus jubur-jubur. Ketika kita tuang air dan airnya itu jatuh, itu udah mengalir. Yang ada mengalirkan membasuh, ada namanya mengusap. Kalau mengusap itu basahan aja, basah, ya kepala kan diusap. Basah itu udah mengusap namanya. Tapi kalau mengalir air, ya ada ditaruh sini, tapak dituang begini tumpah, itu udah mengalirkan. Jadi guyur misalnya ini satu gayung nih, guyur terus kemudian kita gosok, itu bisa dipraktekkan. Nah, kalau air sedikit, saya pernah praktek lagi hurut, lagi keluar 40 hari di Garut, lagi musim kering, airnya praktek. Jadi satu ember bisa buat mandi wajib. Ya tapi ya itu pelan-pelan, guyur, udah jatuh nih, dia diratain gitu, badannya satu, udah guyur lagi yang belum kena, kita gosokin, itu mengalirkan. Itu satu gayung saya praktek bisa. Tapi caranya begitu, bukan jebur-jebur. Itu nggak bakal ini sekali siram habis sudah seember. Ini kita ambil sedikit gayung ujungnya aja. Yang penting ketika kita tuang dia netes. Itu udah mengalir. Ya, kemudian kita ratakan dibantu dengan tangan. Ya. Gitu sampai semuanya kira-kira rata. Satu ember lebih dikit itu udah cukup. Ya, nggak pakai sabun tapi sabun nggak cukup. Ya, seperti itu. Nah, itu dan Rasulullah melakukan itu. Dan memang Rasulullah mengatakan walaupun itu air banyak, tetap sunnahnya itu kita tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Walaupun airnya banyak berkula-kula. Begitu. Kecuali udah airnya udah tabahur udah banyaknya udah kayak danau. Nah, itu bisa tuh kita langsung berendam jubah-jubah. Tapi kalau airnya kolam doang, walaupun dia banyak, tetap kita sunnahnya tetap pakainya jangan banyak. Dan kalau dicontohkan bahkan Rasulullah kalau lagi wudu itu 1 mud. 1 mud berapa? 1 mud 1 liter. Ya, jadi Rasulullah mandi pakai 4 liter. Kalau wudunya 1 liter. Pakai lotak dia. Iya, ada caranya. Jadi dituang pakai gayung. Kalau sekarang ada lotak itu kan ya. Ya, teko. Tapi teko khusus untuk wudu. Nah, tuh. Jadi bisa dipraktekkan ya. Pak Taslim ada insyaallah tekonya. Kita malam lupa nemuin bak mandi nih, tiba-tiba listrik mati kan? Iya. Jadi kita mau mandi hadas kan, ternyata airnya terbatas gitu. Iya. Masjid. Iya. Iya. Iya seperti itu. Satu wilayah mati malam, karena itu berapa jam? Iya seperti itu. Jadi memang ada yang kalau nggak salah di Buya Yahya ya, kalau nggak salah ya. Dipraktekkan kan kalau nggak salah ya, cara wudhu yang itu ya begitu caranya. Satu gelas ya, iya itu 1 gelas. Kalau kita kan biasanya kalau Rasulullah kan 1 mud itu 1 liter lah, berarti lebih kecil lagi tuh bisa dia. Ya yang wajib-wajib aja, tapi kalau yang 1 liter bisa yang sunnah-sunnah juga gitu. Itu bisa terjadi seperti itu ya, apalagi kalau darurat ya, air pas-pasan ya, musim kering misalnya ya, adanya cuma sedikit doang ya, sayang kalau kita buat wudu nanti buat masaknya, buat minum nggak dapat ya, seperti itu contohnya. Cara gampang misalkan ada ember 4 liter pada saat musim kemarau udah baunya kecil ya, jadi pancuran kecil. Ya pancuran kecil tapi dia lubangnya kayak lidi aja Pak. Iya. Iya dikit, iya bisa, lebih enak gitu ya. Tapi lubangnya kayak lidi, biar nggak keluar banyak, bisa. Iya. Ada lagi? Ya. Hah? Kenapa? Iya. Kan sekolah anak-anak kita kan diminta zakat. Iya. Sekolah. Iya. Kan pakai duit. Iya. Pakai duit kalau itu kan Hanafi. Hanafi. Kan dia 5,5 liter. Iya.
Dan duitnya dari ini dipatok situ tuh. Ya 4,5 liter kan. Ya, berarti kita tinggal nambahin. Tinggal nambahin aja kekurangannya. Nambahin pakai Berarti kan boleh. Misalnya kan kita pakai duitnya cuman kenanya aja 4 literan ya. Ya. Atau 3,5 liter. 3,5 liter. Berarti kurangnya berapa tuh? 5 liter 2,5 liter. 2 liter. Ya udah, berarti kita nambahin 2 liter. Berarti kita biar sempurna. Ya, kita tambahin 2 liter untuk menutup kekurangan yang pakai duit. Zakatin lagi nggak? Apanya? Iya, niatin zakat. Kan zakat itu hanya di hati. Gini, enggak, gini. Yang namanya zakat kita ngasih aja nih kepada orang miskin nih. Kita ngasih aja hati niat zakat. Enggak perlu ada qabul. Saya terima zakatnya, enggak perlu. Iya. Kadang-kadang kita pura-pura begitu sama saudara kalau kita bilang, "Ini zakat." Emang gua orang apa gitu. Saudara marah dibilang zakat. Tapi kalau dikasih duit mau dia. Ya kan? Tapi kalau dibilang zakat terhina dia. Maka yang penting zakat ini kan niatnya di hati. Yang membayar zakat, yang nerima zakat nggak perlu tahu ini zakat apa bukan, dia nggak perlu tahu. Nggak ada kewajiban yang nerima harus tahu bahwa ini adalah duit zakat. Ya. Tapi kita wajib menentukan ini zakat atau bukan. Dalam hati. Kalau dia nanya, ini apa? Ambil aja gitu. Kalau kita ngomong sedekah, kita berubah jadi. Ya. Kita bilang aja hadiah. Kayak yang penting hatinya udah niat zakat. Iya. Apa nih? Udah ambil aja. Kalau zakat enggak saya nggak nambah, tapi kalau bukan zakat nambah kurang nih gitu. Iya. Iya begitu. Jadi tinggal nambah lagi dan tidak perlu ada akad lagi. Itu kan karena kita di di masjid tuh pakai akad-akad gitu. Zakat saya terima zakatnya itu. Sebetulnya nggak wajib. Ya. Kita nggak wajib pakai akad. Ini Pak, gitu aja udah. Ya kan? Lapas itu bikin sendiri apa memang ada kitab? Iya, dia ada juga maksudnya tambahan ulama biar memudahkan. Tapi pada hakikatnya zakat itu sama seperti sholat, jadi di hati. Ya, tambahan niat itu hanya untuk memudahkan saja. Ya, karena termasuk ibadah-ibadah mahdo itu semuanya mainnya di hati. Ya, paham ya? Ibadah mahdo itu kayak sholat, itu yang penting hatinya, nggak perlu diucapkan. Ya. Kalau ibadah-ibadah yang ada hubungan dengan kemasyarakat itu lafaz yang menjadi nilai. Kayak orang muamalah, ya, jual beli itu harus lafaz. Ya kan? Ada orang kan ini, tapi jangan dipraktekin ya. Ada orang sama orang bank nih, bank konvensional. Pak, nggak apa-apa ya, ininya yang tulisannya bunganya sekian, kemudian dendanya sekian, tapi jangan diomongin Pak. Tadi pas akadnya kok jual beli aja gitu. Secara kaidah benar. Karena ketika antara tulisan sama lafaz dalam muamalah yang dibenarkan itu lafaz. Ya. Karena muamalah itu dasarnya lafaz. Tapi jangan dipraktekkan. Wah, ini menghalalkan bank nih. Karena yang namanya kayak jadi begini contoh. Ini akal-akalan. Ada orang dia naruh duit deposito di bank. Dia nggak nanya berapa bunganya, nggak tanya, naruh aja. Begitu 2 bulan bunganya ada. Terus dia pakai fikih. Kan kalau yang namanya riba kalau diomongin, saya ngasih uang bunganya berapa, itu jadi riba. Kalau saya nggak ngomong, kemudian dia ngasih, alhamdulillah hadiah namanya. Dan bahkan itu kan emang begitu. CS-nya nggak usah ngomong. tapi itu kan jadi akal-akalannya. Kayak ada orang nih, saya punya utang sama Pak Tasnim. Saya bersyukur dikasih utang. Sunnahnya saya lebihin. Ketika saya ngutang, saya ganti. Saya sunnahnya lebih. Sebagai tanda terima kasih. Lah dia menganggap begitu Bang. Yang penting kan saya nggak minta. Dia ngasih ya alhamdulillah saya terima bunganya. Gitu kan dia. Ya memang secara kaidahnya begitu. Fikih dalam masalah muamalah yang kaitan dengan manusia, maka yang dinilai adalah ucapan. Ya, jadi tulisan sama ucapan, kuatan ucapan. Nah, tulisan itu digunakan untuk apa? Untuk kalau terjadi sengketa, terjadi gontok-gontokan, persengketaan, maka tulisan ini sebagai saksi. Ya, apalagi ada 2 orang saksi yang ikut tanda tangan. Itu tujuh. Tapi kalau nggak ada gontok-gontokan, ya nggak ada pertentangan, itu udah dengan ngomong udah cukup.
Itu nazar juga di hati pengen begini, tapi belum diucapkan, belum terjadi nazar, harus diucapkan. Tapi kalau ibadah mahdoh yang tadi kayak puasa, zakat, itu yang penting hati. Hati udah cukup, nggak perlu ada nawaitu sama godin, nggak perlu. Tapi ucapan itu ditambahkan sama ulama untuk mendorong, memudahkan kita untuk niat. Ketika kita mengucap dengan otomatis kan hati terucap niat di situ. Kalau kita nggak niatkan nawaitu sama godin kan ragu-ragu. Tadi saya udah niat apa belum gitu kan? Tapi ketika kita mengucapkan nawaitu sama godin, dengan otomatis hati juga jadi niat begitu. Kalau duit itu 4 kilo 4 on. Berarti ya 5,5 lah kira-kira. Berarti Iya, aman 5,5. 5,5 liter. Iya. Beras itu aja ya. Iya. Iya, beras yang kita makan tapi ya. Misalnya kita makainya basmati kan 50.000 sekilo. Oh, yang berarti yang panjang itu. Iya, berarti 50.000 dikali 5,5 liter. Beras yang kita makan sehari-hari. Iya, beras yang kita makan. 5,5 liter. Tapi yang lebih bagus dari itu lebih bagus. Lebih. Iya, kalau kita ini kan standarnya. Tapi kalau kita mau yang tambah bagus lebih baik. Iya, ruju lele. Apa pandan wangi. Jakarta mah plus lele. Hah? Iya. Ada lagi? Aturannya itu kan 3,5 liter ya dari pemerintah. Aturan madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu wajib 3,5 liter kira-kira. Ya, itu dari ukurannya Pak, ukuran satu sok nanti dikonversi menjadi 3,5 liter. Tapi mereka itu mengatakan wajib pakai makanan pokok, nggak boleh pakai duit. Kenapa? Karena yang namanya zakat duit udah ada bagiannya. Zakat fitrah ini yang harus kita tahu wajib bagi semua orang. Kalau zakat mal, zakat perdagangan nanti kan bagi orang yang mampu. Lalu zakat fitrah syaratnya apa? Punya makanan pokok yang lebih. Nah, orang nerima zakat sekarung, dia udah wajib zakat lagi. Kenapa? Karena dia punya makanan pokok yang bisa dimakan sampai bulan Syawal, sampai melebihi tanggal 1 Syawal. Kan syaratnya zakat fitrah adalah orang itu punya kelebihan makanan pokok. Yang jadi masalah kadang-kadang orang udah nerima zakat, dia nggak bayar zakat. Padahal yang namanya zakat fitrah itu syaratnya bukan kaya. Syaratnya bukan kaya, tapi dia mempunyai kelebihan. Berarti kalau orang pada bayar zakat sama dia, ya dia mustahik nih, orang miskin. Sehingga masjid-masjid pada ngasih ke dia, akhirnya bertumpuk tuh zakatnya. Dan dia wajib zakat. Ya, kadang orang mikir saya dapat zakat berarti saya nggak wajib zakat, begitu ya. Karena zakat fitrah bukan karena kaya. Zakat fitrah itu karena kita wajib bayar zakat karena kita punya kelebihan uang. Bukan kelebihan makanan pokok. Ya, jadi orang yang terima zakat fitrah pun wajib zakat fitrah. Ya, karena dapatnya banyak. Banyak dia. Begitu. Ya. Iya, itu Imam Syafi'i, Imam Malik, sama Imam Ahmad wajib sekitar itu ukurannya dengan makanan pokok. Kutil balad dengan makanan pokok. Ya. Tapi ya mereka mengatakan tidak sah zakat fitrah pakai uang. Yang 3 mazhab ini. Yang mengatakan sah zakat fitrah pakai uang itu mazhab Hanafi. Tetapi dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ya, ensiklopedia fikih Al-Kuwaitiyah. Ya, kalau nggak salah sekitar 50 jilid itu. Kitab fikih 50 jilid. Ya, itu memang ensiklopedia itu. Namanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, 4 mazhab semua dirangkum tuh. Al-Kuwaitiyah. Itu ukurannya ya, yang duit itu Imam Hanafi itu sekitar 4 kilo 4 kalau nggak salah. 4,4 kilo. Ya. Seukuran itu. Ya, makanya itulah yang jadi masalah. Kita pakainya pakai duit tapi makanya ukurannya Imam Syafi'i. Ya. Itu yang jadi masalah. Kita pakai duit tapi ukurannya Imam Syafi'i. Ya salah. Kalau pakai Imam Syafi'i pakainya beras.
Itu dia, saya juga kurang paham. Saya udah nanya juga, kan kita punya guru di sini, di mana, pesantren Al-Hikam. Beliau ini termasuk apa namanya dia fatwa, komisi fatwa MUI Tangsel. Dan edaran kan beredar tuh, diedaran kan dari kelurahan. Saya tanya, emang nggak ngikut musyawarah kiai waktu itu menentukan zakat? Nggak ikut katanya. main edar-edarin aja begitu katanya. Jadi nggak tanggung jawab juga. Masalahnya kan kadang-kadang kalau yang panitia zakat tuh itu terbebani dosanya enggak. Ya makanya kasih tahu pakai beras aja gitu. Kalau di Istiqlal itu orang pakai duit, sama dia dibeliin beras akadnya. Nih. Di depan masjid kan, bukan di dalam masjid, nggak boleh nanti jual beli beras di dalam masjid. Iya, nanti dia beliin, dia akadnya beli. Ya, ini saya mewakilkan diri untuk membeli beras. Nanti kalau udah malam takbiran, saya lihat tuh bertruk-truk dia di Istiqlal, berasnya banyak. Karena saya pernah sholat 10 hari di sana, ternyata diakadin beras. Sehingga nanti setelah selesai semua, itu dibeli beras. Begitu, biar aman, biar bebas daripada perbedaan pendapat ulama. Wajib nasihati nggak sih kalau yang zakat ini? Ini saya mewakilkan untuk beli beras gitu aja udah. Enggak, maksudnya misalkan dia zakat Iya. bayar duit, kita kasih tahu nggak sih selain masak gitu? Ya kalau bisa. Tapi orang-orang yang nerima zakat senangnya duit. Iya, apalagi Orang yang nerima zakat, wah beras mulu katanya. Senangnya duit. Ya. Orang yang nerima, karena orang bayar zakat mal jarang. Orang tahunya makan zakat itu cuma fitrah doang. Padahal kan ada zakat mal, harta yang disimpan, ada zakat perdagangan, ya kan macam-macam lah. Zakat apa? Zakat beras, zakat pertanian, macam-macam dia. Yang orang tahu, orang kita ini tahunya zakat itu zakat fitrah doang. Sehingga orang-orang miskin itu yang ngarepin zakat fitrah. Karena zakat itu siapa yang mau ngasih duit? Padahal kan kalau zakatnya zakat perdagangan lebih gede. Kayak misalnya contohnya Abu Rizal Bakri, misalnya dia triliunan. Misalnya berapa? 10 triliun duitnya. Ya, apa yang duit cashnya yang diputar itu. Kalau asetnya mungkin banyak, tapi kan yang diberdagang, anggaplah dia yang didagangkan itu 5 triliun. 2,5%-nya berapa? Ya kasih kita ya kan. Langsung bisa modal kita 100 juta beli mobil Grab, ya kan. Iya, kalau misalnya orang-orang konglomerat itu bayar zakat, ketemu pajak dia. Iya. Jadi males. Karena 2,5% dari 1 triliun misalnya, kan gede banget ya kan? Iya. Seharusnya pengumuman itu ada dua informasi. Beras dalam kurung mazhab Syafi'i gitu kan. Iya. Uang sekian mazhab Hanafi. Iya. Jadi mau pilih yang mana silakan gitu ya. Iya. Nah kalau kita terlanjur gimana? Jadi panitia, maka kita akadnya kita mewakilin dia untuk beli beras. Nanti kita beliin beras. Kasihan nanti dia sangkanya udah sah-sah aja kan. Iya. Jadi kita akadnya kita jadi wakil untuk memberikan beras. Ya? Yang nggak ngaji. Dan itu kadang yang jadi masalah itu, perkara ini dianggap udah berlaku biasa aja. Ya, jadi nggak mikir-mikir nanya sama kiai apa gimana gitu, ya kan? Jadi berlaku kayak wakaf aja banyak kejadian saya. Wakaf ini kalau wakaf berupa tanah, kan wakaf ada berupa tanah, ada berupa bangunan. Berupa bangunan contohnya ada orang bangun pasar. Yang atas diwakafin ini bangunannya buat masjid. Maka yang berlaku masjid itu cuma bangunannya doang. Orang bikin gedung, terus satu ruangan diwakafin jadi masjid buat sholat Jumat misalnya. Maka yang dihukumi masjid cuma gedung itu doang, ruangan itu doang. Iya, karena dia wakafnya berupa bangunan. Tapi kalau wakafnya berupa tanah itu kan kepemilikannya atas bawah kan. Kita jual beli tanah. Boleh nggak orang lain bangun di bawah tanah kita? Di bawah nggak boleh. Kalau kita beli tanah berarti kepemilikan tanah ke bawah 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Maka ketika wakaf, ya kita lepaskan wakaf sebagai tanah ini tanah masjid, maka hukum masjidnya kemana? Ya sama seperti hukumnya tanah, yaitu ke bawah 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Itu hukumnya masjid semua karena wakafnya tanah. Lama kelamaan orang mikir nyari duit,
dibangunlah 2 tingkat, bawahnya buat pesta, atasnya buat masjid. Lah hukum masjidnya tetap di bawah, itu hukum masjid itu, karena kan wakafnya tanah. Lah kalau dia melakukan di situ ada maksiatnya, ada musiknya, ada campur laki perempuan, ada orang pokoknya desek-desekan, acara macam-macam lah, pesta lah, ya. Itu hukumnya apa? Berarti dia melanggar daripada kehormatan masjid. Kenapa? Karena ketika wakaf tanah masjid, maka yang dihukumi masjid itu 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Kayak di India, masjid di atas orang-orang karkun pada ngerokok, nggak boleh, suruh pinggir. Yang ukurannya bangunan yang lebih dari masjid. Kalau yang bangunan masjid nggak boleh, berarti sama aja ngerokok di dalam masjid, itu kan? Tuh, ketika wakafnya wakaf tanah masjid, semuanya jadi masjid. Ini hati-hati. Dia nggak boleh bangun WC di situ, karena WC itu termasuk tempatnya najis. Tempatnya najis tidak boleh ada di dalam masjid. Maka kalau pengen wakafin tanah masjid, ini wakafin masjid, ini wakafin WC-nya masjid. Jangan ini masjid saya mau wakafin semuanya jadi masjid. Ya berarti harus jadi masjid semua. Kalau dibikin WC, boleh nggak WC di dalam masjid? Haram, kan najis. Ya, kalau tempat wudhu di dalam masjid boleh nggak? Boleh. Bukan najis. Jadi masuk. Tapi kalau WC, makanya dipisah wakaf WC. Ya, jangan dicampur. Nah, tapi yang kayak gitu kan jarang yang tahu. Iya, spesifik. Begitu mau dibangun di situ ada WC-nya segala macam. Makanya orang-orang Pakistan, India tuh paham tuh. Dia bikin masjid, ya kan? Tuh ada bangunan memang ke atas yang lurus dari tanah bawah, masjid ke atas. Nah, kalau ada jamaah yang orang Indonesia kan pada ngerokok di atas tempat jemuran tuh. Di sebelah sana gitu. Nggak boleh. Kalau di sebelah sini, ya teman saya yang cerita kartu jari. Karena ini masuk masjid. Kalau di sana udah keluar masjid gitu. Karena dia dikasih garis. Iya. Ada catnya. Oh, garis masjid. Iya, ini masjid, ini bukan. Iya, jadi jelas. Oh, ini wakaf tanah dari bawah ke atas masjid. Kalau lewat situ berarti udah bukan masjid, maka di situ nggak apa-apa merokok. Ya, gitu kan? Kalau yang di garis itu nggak boleh kan? Ya, karena dia berarti ngerokok dalam masjid, walaupun dia tingkatnya sampai tingkat 10. Sama masjid semua itu. Ya, kayak Istiqlal berapa tingkat? 7 tingkat ya. Nah, itu masjid semua hukumnya. Karena hukumnya wakafnya wakaf tanah. Ya, makanya kalau kita biar aman kayak pasar tuh. Bikin bangunan dulu, nanti ada satu ruangan yang dijadikan masjid. Maka namanya itu bangunannya yang diwakafin masjid, bukan tanahnya. Sehingga kalau nanti dibongkar, selesai itu nggak ada masjid lagi. Ya, hukumnya masjid hanya berlaku ya ketika masih ada bangunannya. Kalau bangunannya nggak ada, berarti masjidnya hilang. Wallahu a'lam. Itu pentingnya ya belajar fikih di situ. Kadang gampang-gampangin aja. Ya sekarang kan udah banyak tuh orang mikir-mikir ekonomi, akhirnya masjid dibikin tingkat, bawahnya buat pesta, ya kan? Ya, dia nanya dulu nggak yang jadi masalah? Nggak tahu, nggak pakai nanya-nanya, pokoknya main bangun-bangun aja. Kita diundang kita nggak usah datang, dosa juga. Iya, karena yang saya khawatirkan itu dulu wakafnya memang tanah. Kalau wakafnya bangunan aman. Maksudnya dulu yang wakafin Pak bikinnya akadnya gimana? Saya mau bikin bangunan atas buat masjid, bawah. Jadi bukan wakaf tanah ya, wakafnya bangunan. Yang jadi masalah begitu nggak dulu? Kayaknya bukan. Dari dulu nggak ada. Iya. Baru ada. Iya. Masjid nih ya. Ya. Di situ ada orang pada naruh kotak amal nih. Ya. Nanti kan kita ngelola bisnis segala macam. Itu kita boleh makan di situ nggak? Boleh kita wakafin itu. Ya. Jadi begini, yang namanya misalnya itu akad kotaknya itu untuk kemaslahatan kemakmuran masjid. Ini kita kotak amal kemakmuran masjid. Berarti yang terlibat dalam kemakmuran itu bisa mengambil. Ya, asal memang tujuannya untuk kemakmuran, misalnya untuk ngurusin khotib, ya, untuk pokoknya pengurusan yang fungsinya untuk kemakmuran. Misalnya kalau habis ngaji ada yang bikin kopi, ya, dia ngambil kopinya dari mana? Ya dari kotak amal. Tapi memang kotak amalnya itu tujuannya untuk kemakmuran masjid. Ya, kalau memang kotak amal buat kemakmuran masjid itu, maka berlakunya hanya di situ. Enggak boleh disumbang keluar. Enggak boleh disumbang keluar. Oh, masjid yang lain yang luar butuh
kita di masjid kebanyakan, nggak boleh. Tapi kalau mau dibagi-bagi tuh, kan ada tuh, ini kotak buat yatim, kotak buat masjid, ya itu baru tuh aman. Ya, khotib. Ya nggak boleh. Dia bagian kemakmuran nggak? Ya, ya nggak bisa. Itu disawain aja masjidnya. Iya. Iya. Ini saya sewakan masjid, ya bukan wakaf. Nah, iya. Masa ini ya nggak boleh lah. Kalau dia imam masih bisa, karena dia kan kemakmuran. Makanya suruh jadi imam dia, biar bisa ngambil. Iya, dia termasuk bagian daripada kemakmuran. Ada gajinya lah. Ya gajinya standar lah, maksudnya ukurannya ada. Ya jangan juga mentang-mentang dia ini apa namanya, dia gajinya langsung 50 juta gitu. Ketua masjid. Iya. Iya, iya. Iya, direktur masjid namanya. Ya Allah alam. Ada lagi? Cukup? Ya. 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 Iya. Jadi begini, kalau memang dalam perjalanan tidak ditemukan, syaratnya tayamum juga kan nggak boleh langsung tayamum, harus cari air dulu. Kalau belum dicari langsung tayamum nggak sah. Ya nanti ada ukurannya tuh, ada ukurannya qorib namanya. Qorib itu dia nyari di 4 penjuru, sekitar batasannya 140 meter kalau nggak salah. 140 meter ke depan, 140 meter ke samping, 40 meter 140 ke kiri, ke belakang. Kalau nggak ketemu dia langsung boleh tayamum. Atau dia yakin ada air, ya, tapi airnya jauh, ya, seberapa ukurannya ada tuh namanya bu'du. Kalau jauh berarti dia tidak wajib ke sana karena udah terlalu jauh. Ya batasannya kalau nggak salah berapa kilo saya lupa tuh ya. Ada apa ukurannya. Ya kalau yang sekitarnya itu dia nyari 100 sekitar 110 114 ya. 114 meter, 14 meter. Kalau nggak ketemu boleh tayamum. Oh, saya di sana ada air. Tapi berapa kilo jaraknya? Dia tidak wajib. Dia bisa langsung tayamum. Tapi kalau dia langsung main tayamum aja belum nyari lagi, yang nggak sah. Karena syaratnya tayamum harus mencari air dulu. Ya, kalau ada aqua, pakai aqua aja. Ya, gitu ya. Cukup. Sholatnya kalau sholat wajib harus turun, harus menghadap kiblat. Minta dulu bentar di jalanan, tanah kan suci. Ya nggak pakai sajadah nggak apa-apa. Ya kata Nabi, ju'ilat li al-ardu kulluha masjidan wa tahuran. Aku dijadikan oleh Allah bumi-bumi ini sebagai masjid dan sebagai tempat untuk bersuci. Ya suci. Jadi sholat di tanah nggak apa-apa, nggak perlu pakai sajadah. Ya, karena aslinya tanah kan suci. Gitu. Ya kalau di masjid, kalau di bis itu namanya sholat dihormatil waktu. Sholat menghormati waktu. Sholat dihormati waktu ini nggak sempurna, maka dia wajib mengganti. Kalau sholat dihormati waktu tidak perlu pakai wudu, tidak perlu pakai tayamum, udah sholat aja mana aja. Tapi itu sholatnya harus diganti. Kenapa begitu? Karena Rasulullah kalau sholat sunnah, Rasulullah akan mengajarkan untuk sholat sunnah di kendaraan. Tapi ketika Rasulullah akan sholat wajib, maka Rasulullah akan turun dari kendaraannya menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Ya, ketika sholat wajib. Maka dari sini ulama mengatakan kalau untuk sholat wajib menghadap kiblat. Seandainya tidak bisa, maka jatuhnya kepada sholat lihurmatil waktu. Kayak tadi di kendaraan, di kereta segala macam yang nggak bisa menghadap kiblat, nggak bisa sujud. Ya udah sholat aja. Pakai wudu, nggak perlu pakai wudu kalau begitu. Karena sholatnya tujuannya untuk menghormati waktunya saja. Walaupun najis nggak apa-apa. Pokoknya namanya dihormati waktu namanya. Iya, sholat lagi biar nggak dosa maksudnya. Nanti kalau kita mati dalam keadaan belum sholat gitu, ini diampuni karena kita udah menghormati. Tapi kalau ya, sama aja. Bisa dikosor juga? Nggak bisa. Itu udah keringanan maksudnya. Keringanan tidak bisa dikeringankan lagi.
Sama juga kan dia sholat nggak sempurna. Nanti kalau kodonya bisa Ya, maksudnya kodonya. oh bisa, Kodonya bisa dikosor. bisa. Iya kan? Musafir. Tapi dengan syarat masih belum nyampe tempat. Misalnya begini nih, sholat Zuhur Asar lihurmatil waktu. Maghrib ya nyampe di tujuan nanti bisa berhenti pas maghrib, maka kita boleh mengkodo Zuhur Asar tapi dikosor karena kita mengkodonya itu dalam perjalanan. Kita nih dalam perjalanan nih akhirnya nggak bisa sholat Zuhur, nggak sholat Asar. Mau ke Bandung. Ya Misalnya mau ke Bandung. Bandung, jangan Bandung dah deketan. Solo lah Solo. Dia nanti sampai di Solo Isya misalnya. Akhirnya dia nggak bisa sholat Zuhur, nggak bisa sholat Asar. Tapi kalau sholat Isya bisa. Berarti kan dia menjamak takhir maghrib dan Isya. Otomatis Zuhur sama Asar tadi dihormati waktu. Dia boleh ya mengkodonya dengan kosor karena dia mengkodok dalam keadaan masih berjalan. Tapi kalau udah sampai tujuan nggak boleh lagi. Jadi misalnya kita udah mau nyampe nih sekitar Tegal, ada salat dulu jamak kosor maghrib Isya, kemudian Zuhur Asar dikodok 2 rakaat. Ya, paham ya? Jadi begini, ketika dalam perjalanan ketinggalan sholat, ya, ketinggalan sholat dalam perjalanan, dia boleh mengkodonya dengan jamak, dengan dikosor, bukan jamak, dengan kosor. Tapi catatannya dia mengkodo dengan kosor itu kalau belum sampai tujuan perjalanannya. Ya, dia niatnya sampai Solo. Ya, dia niatnya sampai Solo. Dia Zuhur Asar ketinggalan. Ya, sholatnya di masjid di mobil. Sebelum sampai Solo dia berhenti waktu maghrib. Oke. Berarti dia maghrib Isya bisa disolat. Namanya jamak takdim plus kosor. Lah sholat Zuhur yang tadi ditinggalnya Asar gimana? Dia kodok di situ. Dan kodonya karena dia masih dianggap masih berjalan, masih dalam perjalanan, boleh mengkosor kodok. Jadi boleh mengkosor kodok sholat yang sholatnya itu ditinggalkan dalam perjalanan dan dia mengkodonya dalam perjalanan juga. Kalau sudah sampai tujuan, Harus 4. di sholat misalnya itu. Ya sama juga kalau sampai, makanya jangan sampai tujuan dulu, berhenti dulu mampir. Jadi sebelum sampai, misalnya Ciputat nih, mampir di sini dulu, sholat dulu jamaah, terus kodok sekalian, baru ke Ciputat. Kalau udah sampai ke Ciputat, misalnya rumahnya Ciputat, ya atau rumahnya di sini, sampai Ciputat berhenti dulu cari masjid, ya kan? Jadi biar jangan sampai sini dulu. Kemudian dia sholat jamaah kosor. Kemudian mengkodok kosor, kode dengan kosor itu boleh. Jadi kalau sholat di waktu yang sama ya? Bebas. Kode itu melakukan sholatnya pada bukan waktunya bebas. Misalnya Zuhur dilakukan pada Asar ya boleh aja. Zuhur habis subuh boleh aja. Ya itu kan kodok. Kodok jamak boleh. Kodok kan bisa jamak, tapi bukan dia jamak. Kan kodok kan ngumpulin jadi satu. Misalnya nih, kita sholat 5 waktu nih. Kita namanya kodok tuh boleh langsung satu waktu itu, bukan jamak namanya, mengkodok sholat yang ditinggalkan 5 waktu misalnya. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh bisa kita ketinggalan tuh dalam kereta. Kita mengkodok, bukan niat jamak. Misalnya yang dalam perjalanan itu kan aturannya kan apa namanya kan jamak kosor. Iya. Jadi kodoknya pun ikut jamak kosor nih. Jadi Jam kosornya doang bukan jamak. Jadi nggak usah dijamak, emang bisa dikosor. Emang bisa dikosor dan dia bisa dikumpulkan tanpa niat jamak itu boleh kumpul. kapannya boleh waktunya. Boleh. Boleh bisa 3 hari nggak sholat. 3 hari boleh bareng-bareng. Di satu tempat. Bukan jamak namanya. Sholat bareng-bareng dalam satu waktu bukan jamak. Kalau jamak itu bukan kodok. Emang sholat pada waktunya tapi ada yang ditarik, ada yang diakhirkan, itu namanya jamak. Kalau emang udah ketinggalan 2 hari misalnya, ya itu diganti dalam satu waktu, itu bukan jamak namanya. Pokoknya itu namanya kodok. Kodok itu kan boleh bebas, mau dilakukan berapa hari juga boleh. Jadi waktunya nggak dibatasi. Enggak dibatasi. Kayak gini, ya bulan puasa yang mewah, saya kan sakit tuh, nggak bisa sholat sunnah kan. Harus bulan puasa digantinya apa? Nanti kapan boleh? Boleh kapan-kapan, karena kan ada uzur. Yang nggak boleh tuh kalau nggak ada uzur, sengaja meninggalkan sholat, dia wajib seketika mengganti sholatnya. Bahkan nggak boleh sholat sunnah. Dia nakal nih, nggak mau sholat. Akhirnya
taubat, maka dia wajib menggantinya itu tanpa sholat sunnah. Kenapa? Karena dia masih punya utang, maka dia tidak boleh lagi sholat sunnah. Harus utang dulu didahulukan, karena wajib sama sunnah lebih tinggian wajib. Tapi kalau tadi uzur karena sakit, maka dia muajjal itu boleh ditunda karena sakit. Berarti dia boleh kapan aja. Cuman kalau ditunda-tunda takutnya lupa. Gitu aja. Ya. Tapi boleh karena ada uzur. Tapi kalau dia karena nakal sengaja, maka dia wajib seketika menggantinya. Waktu yang diharamkan juga boleh kalau Boleh, kodo itu boleh. Yang pokoknya kalau untuk kodo waktu haram pun jadi boleh. Kalau kodo ya. Saya itu pernah ada, saya pernah melakukan jalanan. Jadi dia alasannya kalau selama masih sampah selama 3 hari itu bisa dikosong. Iya, bisa. Dia udah di tujuan nih, udah nyampe nih. Iya. Nah dia itu tetap jamak kosong. Boleh kalau dia tidak sampai 4 hari di situ. Kalau dia niat 4 hari di situ atau lebih, saat itu juga nyampe dia udah nggak boleh jamak kosor. Saya mau ke Bandung nih, niatnya cuma 2 hari di Bandung, habis itu balik lagi. Maka selama 2 hari kita boleh jamak kosor. Kenapa? Karena syaratnya orang dianggap mukim itu kalau udah 4 hari. Maka kalau masih 1, 2, 3 itu masih musafir. Maka selama 3 hari kita boleh kodo walaupun udah sampai tujuan. Ya, karena syaratnya nggak boleh, syaratnya tidak boleh jamak kosor kalau orang sudah mukim. Apa itu mukim? Orang yang niat tinggal di situ lebih dari 4 hari, atau dia tidak niat tapi udah lebih 4 hari. Ada orang mau berapa hari di sini nggak tahu, nanti aja lah, urusannya beres. Nah, berarti dia kan belum niat nih. Ya, hari pertama masih jamak kosor, hari kedua jamak kosor, hari ketiga jamak kosor, ya terakhir hari keempat ya mentok di hari keempat bertepatan dengan jam waktu dia nyampe. Setelah itu udah nggak boleh jamak kosor lagi, batas sampai hari 4 hari walaupun dekat masjid. Nah, kalau dia tidak niat untuk menetap, mau berapa hari di sini nggak tahu, misalnya di Bandung, ternyata lebih dari 4 hari. Nah, kalau sebelum lebih dari 4 hari dia masih jamak kosor boleh. Tapi kalau niat mau berapa hari Pak, saya mau di sini seminggu. Semenjak dia niat itu berarti udah mukim dia. Maka ketika dia mukim udah nggak boleh lagi jamak kosor karena dia sudah niat mukim. Tapi kalau ditanya mau berapa hari Pak, nggak tahu saya berapa hari. Nah, maka selama 1, 2, 3, 4 masih boleh jamak, lebihnya udah nggak boleh jamak kosor karena udah mukim. Atau dia memang udah niat lebih dari 4 hari, berarti dengan otomatis ketika dia nyampe niat 4 hari lebih, berarti di situ itu dia udah nggak boleh lagi jamak kosor. Atau yang ketiga saya niat di sini 2 hari atau 3 hari, maka selama 3 hari itu dia boleh jamak kosor. Ini kita urut ke Bandung 40 hari di masjid itu ya jamak kosor selama 3 hari, kan cuma 3 hari. Ntar pindah ke kampung lain, tapi jangan pindah dekat-dekat. Kalau pindah dekat-dekat itu masih mukim berarti. Di sini nanti pindahnya ke Ciputat. Nah, setiap pindah itu 3 hari jamak kosor aja tuh selama 40 hari. Boleh, karena kan udah pindah kampung. Kayak kita, saya misal Oman, itu kan schedule 5 minggu. Ya. Saya tapi nggak tahu ini berapa hari. Tapi emang schedule 5. Ah, itu mah udah ketahuan. Nggak bisa. Yang nggak ketahuan tuh maksudnya gini, dia belum tahu urusannya kelarnya berapa hari dia nggak tahu. itu Majnun. Jadi kan ada orang dia punya urusan di Bandung, tapi dia nggak tahu kelarnya berapa hari, belum ada kepastian. Maka dia selama menunggu sampai selesai itu dia boleh jamak kosor di hotelnya. Tapi kalau udah 4 hari, di atas 4 hari udah nggak boleh lagi, ya kan? Karena dia udah mukim. Atau dia udah tahu nih, saya bakal 5 hari di sini. Berarti kan dia dari awal udah menetapkan. Maka saat itu juga dia baru nyampe aja udah nggak boleh jamak kosor. Karena dia udah menetapkan mau di atas 5 hari, 4 hari. Yang ketiga, dia menetapkan tapi waktunya cuma 3 hari. Saya di sini mau 3 hari, udah bayar hotel 3 hari. Berarti dia belum dianggap mukim, karena mukim itu syaratnya 4 hari.
maka selama 3 hari di hotel dia jamak qasar terus nggak apa-apa. Tapi katanya nambah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa karena kan dia Istimewa. ya, Baru datang. ya, Istimewanya 4 hari. ya, Ah, saya mau 3 hari di sini. ya, boleh jamak qasar. Tapi katanya 4 hari istimewanya. Kan dia ada perubahan niat kan, nggak apa-apa. Saya belum beli juga. Iya. Kan lebaran nih. Ya, Kan saya misalkan pulang kampung nih. Ya. Ke Jogja. Hmm. Kan sudah ada planning nih seminggu. Oh, berarti udah ada niat untuk seminggu kan? Ya berarti udah nggak boleh jamak qasar lagi. Ya, Selama perjalanan perjalanan boleh. Sono. setelah sampai di Jogja Iya, itu dia yang nggak boleh. harus normal. Harus normal. Kecuali tadi saya di Jogja cuma 3 hari. Enggak harus seminggu lah. Iya, berarti udah nggak boleh. Jadi begini, dalam perjalanan otomatis dalam perjalanan jauh dapat keringanan jamak qasar. Ini kan permasalahannya udah nyampe tempat. Walaupun itu istilahnya bukan mungkin kita ya kita. Iya, iya, kan? saudara. Kalau udah nyampe tempat, maka dilihat. Kalau dia niatnya itu kurang dari 4 hari, maka selama itu dia boleh jamak qasar di tempat yang kita tuju tadi. Kita 4 hari ke bawah. 3 hari lah. 3 hari lah. Boleh dia selama 3 hari itu jamak qasar, walaupun dia udah sampai tempatan. Karena orang itu syaratnya mukim itu harus 4 hari. Ya, kalau dia lebih dari 4 hari, misalnya niatnya 5 hari, begitu dia sampai tempat, nyampe Jogja, sampai rumah saudara, ya niat 5 hari di sana, maka selama sampai di sana itu, begitu nyampe di rumahnya, saat itu dia udah nggak boleh jamak qasar. Yang boleh ketika perjalanan doang. Dari perjalanan jamak qasar, begitu sampai di Jogja karena niatnya 5 hari di sana, maka begitu sampai di rumah saudara itu udah nggak boleh jamak qasar. Tapi kalau dalam perjalanan ya dari sini ke Jogja, dalam perjalanan jamak qasar nih boleh. Sampai di tempat niatnya 3 hari doang. Ya udah nyampe tempat pun dia masih jamak qasar boleh. Karena dia belum dianggap mukim, masih dianggap musafir. Orang yang tidak menetap 4 hari ke atas itu tetap statusnya musafir. Maka saat itu juga dia masih boleh jamak qasar. Kita nginep di hotel di mana 3 hari doang. Selama itu kita tetap jamak qasar boleh di hotel. Karena status orang itu kalau mukim itu harus 4 hari ke atas. Minimalnya 4 hari, maksudnya begitu. Makanya kayak orang urut 3 hari, 40 hari itu boleh tuh selama 3 muter. Ya, jamak qasar terus jamak qasar, ya. Ya kalau enggak ini nanti sama orang tempatan jadi ini orang kok soalnya beda nih gitu. Kalau dari awal sudah niat mau seminggu, setelah tiba di tujuan kita sholatnya normal. Udah normal. Kalau udah sampai nggak boleh. Kalau misalnya dia tidak ada niat sama sekali, ya nyampe tidak ada niat berapa hari nggak tahu, saya belum ada niatan. Iseng banget. Iya. Ya. Kita nggak usah tiket kereta udah dibeli pulang pergi atau tiket pesawat pulang pergi kan gitu udah tahu berapa. Ya makanya. Misalnya. 3 hari ya. Asal sana, ya nambah 3 hari lagi. Pindah kampung lain. Pindah kampung lain. Makanya kan saudara kan banyak. Pindah aja 3 hari saudara ini, pindah hari saudara ke sana. Kan selama itu selama sebulan misalnya di kampung, Walaupun masih satu kabupaten. iya kan udah beda kampung. Misalnya di sini nih. Beda kampungnya. Ya seharusnya beda kampung aja. Bukan tetangga, saudaranya kan berderet nih. Hari pertama rumah ini, hari kedua rumah yang sebelahnya. Itu udah mukim semua tuh. Jadi misalnya dari sini, saudara. Nah, nanti hari keempatnya pindah lagi 3 hari di Ciputat. Dari Jogja, Sleman, boleh. Ya, boleh. Ke Ciputat, pindah lagi ke Cipulir, pindah lagi ke sini muter-muter ya. Iya. Itu boleh jamak qasar terus tuh, selama sebulan gitu. Sampai pulang lagi gitu. Ya gimana? Iya. Iya. Ya. Jadi ya, kalau memang dulu kita meninggalkannya bukan karena uzur, bukan karena sakit, dalam Fathul Mu'in itu harus mengqadha yang wajib dulu, karena ini ada utang sama sedekah. Punya utang apa sedekah dulu? Ya yang harus ditunaikan adalah utang dulu. Karena utang kan kewajiban. Kalau kita nggak bayar dosa. Kalau sedekah kan tambahan doang. Begitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi ketika qadha apa sunnah? Ya qadha dulu. Kalau kita tahu misalnya kita tahu setahun, ya setahun kita qadha dulu. Misalnya oke, saya nakal dulu 10 tahun. Ya selama 10 tahun qadha.
Ya misalnya gitu. Ya. Kenapa begitu? Karena yang namanya qada itu perintah Rasulullah. Ketika Rasulullah perang Khaybar, ya, pulang dari perang Khaybar, Rasulullah dengan sahabat itu menetap di satu tempat karena udah kemalaman, akan sampai ke Madinah, nggak cukup nih waktunya. Akhirnya tidurlah di tengah perjalanan. Nah, ketiduran semua sampai waktunya duha, ya, dalam hadis Bukhari Muslim itu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Sayyidina Bilal untuk azan dan qomat. Ya, ada azannya, ada qomatnya tuh. Rasulullah salat mengqada salat subuh pada waktu itu. Nah, ini jadi menunjukkan bahwa mengqada salat ini wajib. Karena Rasulullah dalam perjalanan tidak sengaja aja mengqada, apalagi sengaja. Ya. Sedangkan kalau misalnya ada hadis mengatakan salat sunnah itu menambal salat wajib. Ya, salat sunnah menambal salat wajib. Syarat yang ditambal bajunya ada. Kita punya baju bolong, bisa tambal nggak? Kalau kita nggak punya baju, bisa tambal nggak? Nah, kita nggak punya baju karena kita nggak sholat wajib. Ya, bagaimana mau ditambal? Ya, dengan sholat sunnah orang bajunya nggak punya, beli bajunya dulu. Bajunya bolong, baru bolong-bolongnya bisa ditambal dengan yang sunnah. Gitu. Karena ada kaidah al-qada'u bi amrin jadid namanya. Qada itu harus ada perintah. Karena ketika orang sudah melanggar daripada apa yang diperintahkan, maka sebetulnya dia tidak perlu untuk ganti. Maka ketika Aisyah ditanya tentang masalah qada salat bagi wanita yang haid, kata Aisyah, nggak ada perintah, berarti nggak wajib. Tapi kata Aisyah, kalau untuk puasa saya diperintahkan untuk mengqada puasa ketika haid. Tapi salat nggak. Kalau nggak ada perintah nggak. Lah kok orang normal yang bukan haid kayak kita kok harus mengqada? Karena Nabi melakukan ketika perang Khaybar. Seandainya Nabi tidak mengqada, maka yang terjadi apa? Yang terjadi nggak ada qada. Karena qada ini harus ada perintah. Ketika Rasulullah melakukan qada subuh, itu sudah menunjukkan seluruh sholat pun begitu. Satu contoh untuk menunjukkan keseluruhan sholat. Nah, nanti sholat apakah sholat itu boleh diqada? Ada perintah. Sholat tahajud boleh nggak diqada? Boleh, karena ada perintah. Zikir-zikiran malam kalau ditinggalin boleh diqada. Sholat witir, sholat tahajud boleh qada, ada perintah. Sholat id boleh nggak diqada? Nggak boleh, karena nggak ada perintah. Sholat qabliyah ba'diyah ada nggak qada? Ada, karena ada perintah. Rasulullah menerima tamu tuh, belum melaksanakan ba'diyah zuhur. Akhirnya ngobrol sama tamu lama sampai masuk asar. Sampai masuk asar, akhirnya Rasulullah setelah sholat asar masuk ke dalam kamarnya istrinya Maimunah kalau nggak salah. Maka Rasulullah sholat 2 rakaat habis sholat asar. Ditanya, ya Rasulullah sholat apa? Tadi saya ba'diyah johor nggak sempet gara-gara nerima tamu, maka saya ganti. Berarti sholat ba'diyah itu boleh diqada karena ada perintah. Jadi kaidahnya al-qada'u bi amrin jadid. Qada itu harus ada perintah. Maka sholat-sholat yang boleh diqada yang ada nasnya itu apa? Yaitu sholat qabliyah ba'diyah boleh diqada karena Rasulullah melakukan. Kemudian sholat apa? Sholat tahajud boleh diqada. Ya, kalau yang lain sholat taraweh, sholat duha nggak ada qadanya. Ya, ada orang sholat taraweh nanti aja katanya habis Syawal sibuk katanya. Kan begitu. Kan kata Rasulullah celaka sampai 3 kali buat orang yang datang Ramadan tapi dia itu tidak dapat diampuni ya puasanya. Ya kenapa? Karena tidak puasa tidak sholat. Karena kata Nabi orang yang puasa kemudian orang yang bangun malam untuk sholat pada qiyamul Ramadan, bangun untuk sholat sunnah pada malam Ramadan, maka Allah akan ampuni dosanya. Ya kan? Yang kedua celaka ada orang punya orang tua tapi orang tuanya dia tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Itu ya kan? Orang tua itu kan doanya makbul, apalagi nenek doa, ya Allah cucu saya ini sukses. Ya kemana-mana kemana-mana naik mobil bawa uang sekepok. Akhirnya cucunya pas udah gede jadi terkenek. Ya, gara-gara ya, didoain mau sekepok. Ditanya bang kenapa jadi kenek bang? Ini nenek saya doanya spesifik. Begitu kan ada kisah kan orang masuk ke gua dia ceritanya ya setiap hari dia akan bikin makanan buat orang tuanya. Buat makanan buat orang tuanya dan anak istrinya ditinggalin dulu. Pokoknya sebelum
orang tuanya makan, anak istrinya nggak boleh makan. Itu. Satu saat dia pulang kemalaman karena nyari kayu bakar kelamaan. Sampai di rumah bapak ibunya udah tidur. Akhirnya dia bikin roti, dia bikin peras susu. Anaknya minta makan, minta minum susu, nggak dikasih, nanti dulu. Sampai orang tuanya bangun. Terus kemudian dikasih makan. Setelah selesai semua makan kenyang orang tuanya, baru dia anak istrinya baru makan. Semua didahulukan dok orang tua tuh. Celaka kalau nggak bisa begitu ya. Kemudian ya akhirnya pintu gua terbuka. Ya, ada orang kalau setiap ada sisa kasih orang tua, sisa kasih orang tua, sisa. Begitu dia kejebak di lift, ya Allah saya kalau ada sisa makanan saya kasih orang tua. Tambah kencang dia liftnya. Liftnya rapot, malah tambah kencang ya. Gitu. Jadi dulu kan orang tua. Ini orang tua kalau ada sisa baru, ayo dong kepada doyan kasih aja ibu. Begitu. Kata Nabi yang ketiga, celaka lah kalau orang ada nama Nabi disebut, tapi dia dia tidak bersalawat atasku. Ini hadis Bukhari. Ya. Tuh ya. Itu yang mendahulukan orang tua itu kan anak laki-laki. Iya. Kalau anak wanita kan justru yang diprioritaskan Suaminya pasti iya. Kan ada kisah juga yang ada seorang wanita kata suaminya, kamu jangan kemana-mana ya, nanti tunggu saya pulang. Akhirnya ternyata itu orang tuanya sakit. Ini si orang tua sakit, suruh nengokin, oh nggak bisa, suami saya nggak ngasih gitu. Kalau kita mah kasih aja, kalau kita ya kesian dia nggak bisa belanja susah. Ya itu kan pelajaran. Sampai akhirnya meninggal, itu istrinya tetap taat, nggak mau keluar gara-gara pesan suaminya jangan ke mana-mana ya kan. Akhirnya apa yang terjadi ya, kata Nabi itu ahli surga itu. Karena apa? Begitu taatnya pada suami ya kan. Ada anak kecil pernah ya pada sini, anak pada sini kalian. Jadi ditanya sama gurunya, siapa yang mau ke surga? Semuanya nengok dan tunjuk tangan, satu orang enggak. Kenapa kamu? Tadi kata ibu saya habis pulang sekolah jangan kemana-mana. Jadi jangan kemana-mana, jadi nggak boleh ke surga. Taat ya. Ya, wallahualam. Jadi kalau tahajud nih, Iya. saya udah niat nih mau tahajud. Iya. Itu bangun tahajud subuh. Iya. Itu kodoknya boleh. Boleh habis duha. Setelah ya. Iya. Itu duha itu. Iya, sholat tahajud. iya boleh. Pokoknya yang ada hadisnya itu dalilnya baru boleh dilakukan. Jadi gini, intinya kalau qada tidak ada perintah tidak ada. Qada itu harus ada perintah. Nah, qada yang boleh itu kayak kalau sholat wajib ada karena Nabi melakukan. Kemudian puasa ada jelas. Kemudian haji ada qada karena ada sahabat emang qada. Kemudian zakat juga, ya kan? Kemudian sholat ba'diyah ada, qobliyah ba'diyah ada qada karena Nabi melakukan. Ada perintahnya. Kalau tidak ada nasnya maka tidak ada qada. Maka seperti sholat Id, sholat istisqa, sholat gerhana, sholat apa lagi? Sholat apa namanya? Sholat tahiyatul masjid, tarawih itu tidak ada qadanya. Sholat mutlak tidak ada qada. Karena qada itu harus ada nasnya. Tidak ada perintah, tidak ada qada. Berarti yang terlanjur bayar zakat pakai uang, Qada. kan dia zakatnya pakai uang tapi pakai Imam Syafi'i. Iya. Kan harusnya kalau Imam Hanafi 5,5. Hmm. Itu harus bayar terus tuh yang terlanjur dulu. Iya. Jadi harus diganti. Tambahin. Maksudnya bukan ini. Maksudnya tambahin, bukan ngulang. Kekurangannya aja. Ya sisanya. Kan? Sisanya. Iya. Sekian tahun itu. Iya. Berarti bebas waktunya. Bebas. Bebas. Bebas saat ini Bebas lah. Ramadan ya. Enggak harus Ramadan. Kan qada. Berarti itu dari akil balik ya. Iya. Dari akil balik sampai sekarang tuh Pak berapa tahun dikali kekurangannya. Karena kan kalau kita ini itu dibalik kan masih orang tua kadang yang bayarin tuh. Iya. Itu gimana? Iya, kita kodain orang tua kita yang bayarin kita tuh. Yang kekurangannya itu. Iya. Nyicil aja tiap bulan. Sekarung gitu. Kita juga berapa bulan juga lunas itu. Berarti bisa pakai beras ya yang tambah uangnya. Bisa, enakan beras lebih dikit. Kalau beras kan dikit. Kalau duit kan banyak kan. Berarti tinggal nambahin 2 liter ya. Iya. 30.000 kan. Iya. Ya. Kali 10 tahun ya. Iya. Ya, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.